Untuk hari ini kita akan belajar atau instalasi Modbus dan HMI gitu ya, atau software untuk HMI seperti itu. Oke, teman-teman, kemarin kita udah belajar yaitu tentang software untuk perangkat IoT seperti itu ya, seperti Visual Code, Arduino, dan lain sebagainya. Seperti itu. Sama Node-RED ya kemarin ya kita belajar. Nah, dari situ apakah ada yang ingin ditanyakan? Bertanya silahkan. Oh iya, jadi kemarin kan mungkin kurang detail ya Pak di Node-RED-nya. Apa nanti ketika udah mulai lebih detail tentang fitur-fiturnya seperti itu. Node-nya itu apa aja dan lain-lain. Ya, ini kan baru pra-bootcamp ya, jadi penjelasannya itu belum sangat detail dalam arti kita cukup mempersiapkan ataupun perlu menginstal gitu ya, namanya pra-bootcamp. Jadi preparation untuk toolsnya aja gitu pengenalannya. Jadi ketika bootcamp nanti pastinya kita akan jelaskan secara detail seperti itu. Karena kan ini hanya introduction secara singkat biar teman-teman itu belajar juga secara mandiri. Udah ada referensi untuk belajarnya seperti itu secara mandiri. Setelah itu kita nanti akan lanjut ke bootcampnya itu lebih efektif dan lebih mantap gitu ya. Mantap dalam arti teman-teman ada referensi belajarnya sebelum bootcamp, jadinya diharapkan teman-teman nantinya ketika bootcamp itu benar-benar efektif. Baik, terima kasih. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak, nanti kita akan lanjut ke materi dulu ya. Setelah itu saya akan sharing gimana sih caranya biar bisa mengikuti atau mendapatkan kesempatan untuk pelatihan dan sertifikasi BNSP bidang pengoperasian perangkat IoT gitu ya. Jadi kalau BNSP itu di bidang IoT ada 5 skema gitu ya. Oke, ini langsung lanjut ke materi dulu ya. Nanti saya akan ajari karena di sini baru 16 orang gitu ya. Jadi takutnya nanti informasi yang saya berikan itu tidak secara keseluruhan karena ini juga terbatas dan gratis ya. Tentunya ada ketentuan dan syaratnya untuk mengikuti pelatihan tersebut seperti itu karena ada requirement dari PD-nya gitu ya. Terima kasih. Saya serahkan kepada Mas Gangsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Oke, mungkin bisa kita mulai ya. Izin saya share screen. Oke, mungkin bisa kita mulai ya. Baik, untuk pertemuan malam hari ini, temanya adalah preparation tool untuk development Modbus dan HMI. Jika kemarin malam kan kita preparation tool untuk membuat device IoT dari ESP8266 atau microcontroller ya. Nah, pada temuan malam ini kita akan membuat sistemnya dari microcontroller ke sebuah sistem HMI atau SCADA dengan protokol Modbus. Ini untuk agendanya sama saja dengan yang hari kemarin. Pertama, persiapkan bahan-bahan atau part elektronik apa saja yang diperlukan dan disiapkan. Kemudian pengenalan dan instalasi aplikasi yang digunakan untuk development Modbus dan HMI pada saat camp nanti. Nah, untuk kebutuhannya, jika berkenan, teman-teman juga bisa beli di toko kami. Ada promo juga di sana, khusus untuk teman-teman yang ikut bootcamp di sini. Oke, jadi untuk requirement partnya, pertama ada power meter Schneider PM1200. Karena kemarin kan di rundown ya, itu kita ada project untuk membuat sistem energy monitoring system. Nah, untuk sistem energy monitoring system tersebut, untuk pengambilan datanya kita menggunakan
power meter dari Schneider ini. Nah, kemudian ada sensor temperatur dan humidity Modbus ya, yang di sebelah sini. Kemudian ada konverter USB to RS485. Nah, baik, mungkin itu dari segi hardware atau part elektroniknya ya. Nah, kemudian untuk aplikasi yang digunakan. Nah, yang pertama ada Modbus Software Analyzer ya, atau mungkin akrab disebut Modbus Pooling. Nah, untuk Modbus Pooling ini gunanya untuk mengecek komunikasi dari slave device ke PC. Nah, gunanya apa? Untuk memastikan bahwa data dari slave device ini terbaca gitu sebelum ke software pembuatan sistem HMI. Nah, jadi dipastikan dulu datanya terbaca menggunakan Modbus Software Analyzer. Nah, kemudian untuk development program HMI-nya kita menggunakan Honeywell Cloud SCADA Software. Nah, ini gratis. Nah, untuk download ini apa file-filenya, teman-teman bisa ke link berikut ya, bit.ly software training. Ke link ini, di sana kita sudah siapkan file yang perlu di-download ini ya, terutama dua software ini. Nah, ini untuk Modbus Software Analyzer-nya ya. Jadi ada banyak jenis software untuk analisis Modbus ya. Salah satunya Modscan, kemudian ada Modbus, kemudian ada Modbus Pool. Nah, ini secara konsep hampir mirip saja. Nah, untuk yang kita gunakan nanti adalah yang Modscan. Nah, ini untuk downloadnya di link yang tadi saya berikan di bit.ly software training. Jadi teman-teman bisa download di sana. Nah, kemudian dari Modscan ini ada dua file ya di sana. Nah, Modscan dan Modsim. Nah, Modscan ini untuk pooling data ya. Jadi dari sensor atau slave device nanti datanya diambil atau dicek ya, dibaca datanya. Sedangkan yang satunya Modsim ini untuk simulasi slave device-nya. Jadi nanti misal teman-teman power meter tadi mungkin belum bisa untuk beli atau kesulitan, nanti bisa menggunakan simulasi slave ini sebagai pengganti hardware yang aktualnya seperti itu. Dan ini untuk address-nya bisa kita set, jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya alamat-alamat yang bisa dibaca pada Modbus SIM ini. Baik, ini untuk instalasi Honeywell SCADA software-nya. Jadi untuk step-nya mudah saja. Jadi setelah download nanti tinggal dibuka aja, kemudian klik next dan pilih lokasi, next lagi, kemudian install dan tunggu sampai selesai, kemudian finish. Cukup mudah kok. Nah, ini untuk main display dari Honeywell Cloud SCADA ya. Nah, kira-kira tampilan main display-nya seperti ini ya. Saya akan jelaskan secara singkat saja, terutama bagian yang penting saja. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan pada bootcamp minggu depan. Nah, di bagian sini kan ada device, ada display, kemudian task, dan event. Sama juga yang di bagian sebelah sini ya. Nah, ini ada sama juga device. Nah, ada tambahan variabel di sini yang tidak ada di sini. Yang nanti akan saya jelaskan juga ya.
dan display juga ada di bagian sini. Kemudian ada task dan event. Sebenarnya ada banyak, namun yang untuk pertemuan awal ini saya jelaskan yang bagian intinya ya. Baik, yang pertama tadi yang device. Nah, device ini gunanya untuk membuat koneksi antara program HMI kita dengan device eksternal atau slave device. Nah, ini ketika kolom device tadi diklik, nanti akan memunculkan semacam pop-up ya, yang menampilkan informasi sebagai berikut ya. Jadi di bagian atas ada device interface ya. Sini ada serial, kemudian ada Ethernet, cloud, dan MQTT. Nah, device interface ini adalah interface antara program HMI kita dengan slave device. Nah, terutama yang serial. Nah, serial ini seperti contoh yang Modbus RTU atau yang RS485. Nah, itu kan menggunakan interface serial. Nah, ini contoh yang serial. Kemudian ada yang Ethernet atau yang Modbus TCP/IP yang menggunakan alamat IP sebagai koneksi address-nya seperti itu. Nah, kemudian di bagian sini ada choose device. Nah, ini untuk memilih jenis perangkatnya ya. Nah, di sini ada beberapa brand ya, yang brand-brand yang sudah ada dan sudah besar yang disupport oleh Honeywell, seperti ada Schneider, ada Siemens, kemudian ada Wicon, dan beberapa brand lain yang mungkin teman-teman di industri udah ada yang tahu nih brand-brand tersebut. Nah, kemudian di bagian device properties, ini untuk setting parameternya ya. Jadi di bagian atas ini ada device name. Nah, itu untuk memberi nama koneksi kita atau nama sensor ya, karena kita misal connect ke sensor temperatur. Nah, ini kita beri nama temperatur sensor seperti itu. Kemudian ada communication port. Nah, ini communication port untuk port yang pada unit HMI-nya ya. Jadi dia terkoneksi dengan port yang nomor berapa gitu. Kemudian ada device station number. Nah, ini ada slave ID namanya, atau nomor identifikasi dari slave device. Kemudian ada communication type, ini RS232 dan lain-lain, termasuk baud rate dan parity ya. Oke, itu untuk yang device. Nah, selanjutnya ada variabel. Nah, variabel ini untuk membuat variabel data dari device yang kita buat sebelumnya tadi. Jadi tadi kan kita buat slave device yang connect ke sensor suhu gitu misalnya. Nah, dari sensor suhu tersebut kita tentunya akan mengambil data. Nah, data apa saja yang ingin diambil, kita akan tambahkan atau membuat data tersebut di bagian variabel ini. Di contoh ini variabel yang satu namanya temperatur, kemudian yang dua humidity. Nah, di sebelahnya ada register type. Nah, ini untuk function Modbus untuk mengakses slave ID tersebut. Kemudian ada address format. Ini formatnya desimal. Kemudian register address. Nah, ini address atau alamat dari data temperatur atau dehumidity. Kemudian ada address length. Ini panjang addressnya. Ini panjangnya 1. Kemudian ada data type. Ini untuk sensor yang kita gunakan datanya integer. Kemudian ada mode of reading and writing. Nah, ini modenya read only atau hanya membaca saja. Kemudian ada collect frequency. Nah, ini untuk frekuensi pengambilan data dari HMI ke slave device. Ini ada normal, di sini ada beberapa ya, ada yang cepat, normal, dan yang lambat seperti itu. Nah, selanjutnya ada bagian display. Nah, display ini untuk membuat graphical user interface ya, atau grafis antarmuka. Contoh user interface grafikalnya. Jadi nanti ada semacam kotak papan putih ini yang pada awalnya masih kosong.
dan nanti teman-teman dapat membuat tampilan antarmuka untuk unit HMI-nya. Nah, untuk variabel-variabelnya ada di bagian sebelahnya sini ya. Jadi ini ada misal ini untuk bit lamp, untuk lampu indikator ya. Kemudian ada switch untuk push button, kemudian ada number input atau display. Ini untuk menampilkan nilai angka pada tampilan HMI kita. Dicontoh pada bagian sini. Jadi ini ada sistem pendingin ruangan ya. Nah, jadi yang number input display-nya nanti bisa untuk menampilkan nilai pembacaan suhu dan humidity-nya seperti itu. Selanjutnya ada task. Nah, task ini untuk membuat script pada program HMI ya. Jadi pada program ini kita juga membuat sebuah script pemrograman dan kita bisa membuat logic tertentu gitu. Nah, contohnya pada gambar ini untuk data conversion ya. Jadi dia membuat variabel baru yang mana dia dari nilai pembacaan sensor dibagi 10, misalnya seperti itu. Nanti bisa juga, misal teman-teman ingin membuat switch gitu. Misal ketika switch-nya ditekan, nanti dia akan mengaktifkan lampu gitu, atau mengirim perintah ke slave device gitu, untuk menyalakan motor atau pompa seperti itu. Nah, kemudian ada event. Nah, event ini untuk menjalankan atau mengeksekusi task yang kita buat tadi ya. Jadi di bagian event ini, nah ini ada beberapa setting ya. Misal di sini ada event execution. Nah, ini ada pilihannya. Yang di sini ada only server background. Kemudian yang execution task. Nah, ini untuk memilih task yang akan kita eksekusi. Yang tadi kita buat di sini misal sudah ada namanya data conversion ya. Di sini kita pilih yang task yang kita buat tadi. Kemudian ada event name. Ini untuk memberi nama event yang kita buat ini ya. Kemudian ada execution mode. Nah, execution mode ini untuk mode dari eksekusinya ya. Nah, dalam contoh ini untuk eksekusinya berdasarkan interval. Jadi dia dieksekusi secara terus-menerus. Karena di sini juga bisa eksekusi hanya satu kali misalnya. Itu juga bisa. Nah, ini eksekusinya adalah eksekusi interval atau dia dijalankan secara terus-menerus. Nah, kemudian untuk eksekusi interval, nah di sini ada waktunya untuk intervalnya. Jadi eksekusi ini akan diulang setiap beberapa waktu sekali, diatur di bagian sini. Misal di sini intervalnya 1000 milisecond atau 1 second. Jadi nanti script ini akan dieksekusi setiap 1 second sekali, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan teman-teman untuk bertanya. Mas, selamat malam. Saya ingin bertanya, mungkin ada beberapa pertanyaan, tapi saya akan rangkum. Yang pertama itu kan tadi ada dijelaskan ya, mode scan sama mode sim. Saya pernah pakai, tapi itu sepertinya ada waktunya ya Mas, bisa expired, maksudnya bisa dia terbaca sebentar, nanti kalau lewat 5 menit atau berapa ya, dia langsung tidak terbaca lagi gitu. Iya, Pak. Iya, ya. Iya, itu ada alternatifnya tidak ya? Atau nanti kita pakai apa gitu? Atau tetap pakai itu ya? Untuk alternatif, benarnya ada, Pak, namanya Key-Modbus. Itu open source ya, tapi sayangnya Key-Modbus ini hanya bisa untuk pooling atau dari sisi master ya, Pak. Nah, Oh, kalau dari buat SIM-nya atau simulasi slave ini, sayangnya dia belum ada yang namanya Key-Modbus. Tapi itu benar-benar free ya, Pak. oh, kalau kalau gitu nanti pada saat iya itu ada yang bertanya juga tuh yang kalau yang maksudnya ngambil datanya itu pakai Modbus itu ya, Modbus SIM berarti kan masuk ke Node-RED-nya atau bagaimana atau langsung bisa gitu. Kalau misalnya cuma 5 menit ya berarti tidak bisa real time juga dong. Oh iya. Nah, itu untuk simulasi kalau tidak ada sensor tadi ya, Pak. Nah, semuanya baiknya ada menggunakan sensor yang real ya, Pak. Nah, itu kan yaitu mungkin
keterbatasan ya. Karena ya memang adanya itu yang bisa digunakan ya memang harus membeli ya software yang full version itu. Sebenarnya kalau dari Moscan itu bisa, hanya saja perlu membeli lisensinya ya. Berarti Pak, kalau misalnya mau dari sensor ke Node-RED itu harus beli lisensi mod SIM ya kan, tidak bisa mod scan ya kan, atau tidak bisa pakai QModBus ya, begitu ya kesimpulannya. Iya Pak, itu namun kan Modbus pooling ini untuk pooling kalau yang pool ya, mungkin kan untuk sementara saja. Nah yang slave ya kita ya harap memaklumi karena keterbatasan tadi. Jadi mungkin nanti bisa saja diakali dengan program itu di save seperti itu ya. Nanti ketika softwarenya sudah timernya habis dan minta minta di close gitu, nanti di save aja, kemudian itu softwarenya di close dan dibuka ulang gitu. Itu sebenarnya nggak nggak ini ya, nggak satu kali pakai saja itu. Ada tambahan sekitar 30 hari untuk penggunaannya. Namun memang untuk sekali membuka aplikasi itu terbatas waktu sekitar ya 5 menit tadi ya. Oke, oke. Oke Pak, siap. Oke mungkin saya berikan dulu ke Mas Syaifuddin ya. Cek. Halo Pak Heru. Ya, halo, halo Mas. Oke. Jadi berdasarkan diskusinya tadi dengan Pak Gansar, sebenarnya kalau realnya ya, real dalam arti kita project-nya itu nanti kan menggunakan perangkat ya, perangkat. Untuk aplikasi-aplikasi itu hanya untuk simulasi aja kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir dalam arti ketika implementasi dalam suatu project itu kita aplikasinya hanya digunakan untuk verifikasi aja. Dalam arti apakah datanya ini sudah bisa ke reading di master kayak gitu ya. Dalam arti wearing kita udah bener apa belum nih kayak gitu. Terus datanya udah bener apa belum nih gitu. Registernya bener apa belum nih kayak gitu. Itu hanya untuk simulasi atau verifikasi aja. Nah, untuk real project-nya nanti kita ya harus membeli device-nya ataupun perangkatnya seperti itu. Mungkin ada feedback-nya atau jawaban saya kurang melengkapi. Oh, berarti misalnya nih, saya ada power meternya. Terus untuk connect ke Node-RED-nya, saya tidak perlu mod SIM. Enggak perlu. Karena Oh, kan di situ power meter kan udah ada support protokol Modbus gitu ya, Modbus R2U ataupun Modbus TCP. Nah, nanti koneksinya akan ke perangkat laptop mini PC ataupun mini PC industrial. Laptop atau mini PC yang saya maksud adalah seperti Raspberry Pi gitu ya. Nah, dari Raspberry Pi ke Power Meter itu menggunakan USB Modbus RTU yang pernah kita share ataupun sesuai dengan part list yang udah dijelaskan tadi kayak gitu, ataupun sesuai dengan video yang udah ada di grup tadi seperti itu. Jadi aktualnya akan seperti itu. Nah, adapun yang sesuai dengan requirement industrial, biasanya untuk mini PC-nya itu udah support dengan RS485. Seperti contohnya ISO 100, Moxa, kayak gitu udah ada RS485-nya. HMI itu juga udah ada RS485-nya. Sehingga nanti ketika real project-nya itu di industri, langsung nggak perlu aplikasi tersebut. Aplikasi hanya digunakan untuk verifikasi aja, seperti itu. oh, oke, oke. Baik. Berarti dapat disimpulkan itu dari power meter nanti pakai USB to RS485, RS485 to USB gitu ya. Ya, Baru betul. ke komputer. Ya, Gitu kan? betul. Ya, baru nanti download drivernya, baru nanti sudah bisa terbaca lah. Di dalam PC kan ada Node-RED, langsung bisa Ya, terkoneksi lah, gitulah ya kan. ya betul. Ah, Betul sekali. Baru pertanyaan selanjutnya itu tadi kan ada jelasin ya, Highwell Cloud Develop gitu ya, SCADA lah, SCADA Highwell. Dari power meter kan sama tuh, pakai USB to RS485 ke komputer, masuk ke Highwell. Nanti pilih yang kayak Pak Gangsar jelasin tadi lah ya kan, dikoneksi. Dari sana, apakah bisa dikoneksi ke database gitu, SQL Server?
Bisa. Kemarin kan sudah dijelaskan ya, Oh. dalam arti nanti dari HMI itu akan di-save datanya secara paralel ke SQL gitu ya. Kita akan belajar itu nantinya ketika bootcamp. Kenapa kita harus belajar itu? Karena memang itu kebutuhan industri. Kemarin studi kasusnya itu ada proyek di Karawang, mereka order kita untuk HMI sama temperatur sensor sama power meter. Jadi mereka mau memonitoring motor 3 pas yang ada di industri mereka gitu. Jadi dimonitoringnya apa? Arus, voltage, frekuensi, temperatur, seperti itu. Oh, berarti bisa ya, tapi harus beli perangkatnya atau langsung ke PC pakai software saja bisa gitu. Oh, Atau harus ada HMI-nya gitu. Maksudnya harus ada perangkat HMI-nya itu baru bisa gitu. bisa, Pak. Jadi kalau pakai mini PC nanti ke exam itu juga bisa. Jadi ada 2 metode ya. Jadi menggunakan kalau HMI kan itu ibaratnya juga mini PC, tapi dia udah ada kayak sistem SCADA-nya kayak gitu. Nah, kalau kita menggunakan Node-RED gitu ya, dalam arti integrasinya itu juga bisa juga kayak gitu. Jadi Node-RED nanti dikirim paralel ke exam atau database. Nanti juga kalau pakai Highwell juga pakai Node-RED kita kayak gitu. Oh, pakai Hewell juga pakai Node-RED ya. Node-RED, iya, karena kan integrasi sistemnya itu di Node-RED seperti itu. Kita menggunakan protokolnya TCP/IP. Jadi untuk HMI-nya itu bisa disetting master sama bisa disetting slave. Dalam arti master adalah dari power meter, dari sensor ataupun node-node yang lainnya itu akan dibaca oleh si HMI. Gitu ya. Dari HMI tersebut datanya kan udah ada tuh. Nah, dari situ nanti akan ditransfer ke si examnya melalui TCP/IP gitu ya. Tapi transfer integrasinya menggunakan software Node-RED seperti itu. Oh, oke. Berarti bisa ya. Oke, terima kasih ya, Mas, atas penjelasannya. Sudah cukup jelas. Oke, nanti akan kita demokan. Dalam arti ini Mas Gangsar mau demo ya. Sembari preparation untuk demo, mungkin ada yang ditanyakan. Izin bertanya. Berarti itu yang Node-RED-nya itu open source ya, Pak? Untuk Node-RED aplikasinya open source, Pak. Sangat open Iya. source. Karena kita memang belajar bootcamp ini aplikasinya diusahakan semua open source. Kalaupun ada prabayarnya itu hanya trial gitu ya. Kita tidak memberikan informasi cara crack dan lain sebagainya. Karena itu bukan bagian dari kita. Kita di sini akan mengajarin teman-teman gimana sih caranya yang benar gitu ya untuk di industrial. Betul. Soalnya kalau yang skala kecil-kecil aja kan kita juga butuhnya yang open source aja gitu, yang simple, praktis bisa pasang sendiri gitu. Kayak kemarin kalau Bapak udah masuk grup yang saya share di Raspberry Pi LCD display itu kita juga menggunakan Node-RED, Pak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya sebenarnya awam ya Pak ya terkait sistem SCADA ini, tema IoT ini Pak. Nah kalau misalkan kita kan ini nyambung nih Pak sama tes di kita itu power Sama meter apa, kan Pak? kita case di kita itu kan perlu pakai power meter monitoring tuh Pak. Nah itu power monitoring itu perlu banyak nih Pak. Nah itu kira-kira yang dibutuhin apa aja gitu kalau kayak gitu case-nya. Misalkan power monitoringnya terinstall dibutuhkan 20 power monitoring Pak. Nah itu seperti apa aja itu gitu. Oke, sebenarnya itu kalau untuk Modbus itu dia ada ID-nya, Pak. ID dalam arti dia bisa dikenali power meter 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20 itu berdasarkan ID-nya dan ID-nya itu bisa disetting seperti itu ya. Setelah itu nanti si ID banyak 1 sampai 20 tadi itu namanya node gitu ya atau slave. Jadi ada 20 slave seperti itu ya. Dari 20 slave tersebut akan dipanggil oleh si master. Si masternya adalah si HMI
ataupun tadi Raspberry Pi atau mini PC yang connect ke RS485 seperti itu. Jadi itu sangat memungkinkan jika teman-teman misalkan mau membuat beberapa notes gitu ya, itu dalam satu sistem monitoring itu sangat bisa kayak gitu. Kita kemarin project, mungkin kalau Bapak mau lihat presentasi yang pertemuan pertama, itu saya terangkan tentang gimana sih project kita kayak gitu. Kita kemarin itu ada 20 inverter, itu kita tarik semua datanya gitu Pak. Tapi dengan 2 moksa ya, karena 2 itu karena dibagi yang grup 1 sama grup 2 kayak gitu. Berarti dibagi 10 inverter, 2 sensor kayak gitu. Berarti ada 12 slave kalau kemarin use case-nya. Itu koneksinya ke moksa kemarin. Seperti itu. Mungkin ada feedback-nya Pak? Ya baik Pak, nanti kita review lagi. Itu udah cukup. Jawab. Ya, nanti kita akan pelajari secara detail ya, detail di bootcamp-nya. Karena ini kan untuk introduction aja, aplikasi apa aja sih yang perlu dipersiapkan seperti itu. Oke, lanjut ke Mas Fadlah gitu ya. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ini mau tanya dasarnya aja. Yang kabel ke Modbus itu apakah ada spesifikasi khusus atau bisa apa aja Pak? Nah, kalau untuk implementasi itu harus ada standar kabelnya kayak gitu ya. Kita kemarin itu Belden ataupun yang memang benar-benar bagus pirate gitu biasanya. Emang standar untuk Modbus kabel kayak gitu. Itu per meternya biasanya mahal ya. Di atas 50.000 per meter kayak gitu. Itu biasanya kabelnya ada 4 ataupun two pair kayak gitu. Two pair dalam arti ya isinya di dalamnya 4 kayak gitu. Kayak gitu sih Mas. Berarti ada spesifikasi atau standarnya kayak gitu. Namanya bisa ditulis di grup nggak Pak? Nama kabelnya. Oke, nanti akan saya kirimkan untuk datasheet-nya aja ya sekalian ya yang pernah kita gunakan. Baik Pak, terima kasih. Ataupun nanti saya coba sharing kalau masih ada di Google Drive. Kemarin kita ada datasheet-nya. Mas, saya boleh lanjut bertanya? Tidak. Ini ke Mas Deden dulu. Setelah itu Oke. tadi Boleh. angkat tangan. Monggo Mas Deden, persilakan. Ya, malam Pak. Izin Pak bertanya. Ya, ini expert kita ini. Enggak. Enggak, bohong enggak. Jadi gini Pak. Kan kemarin tadi kan Bapak bilang kan ada 20 inverter ya Pak. Itu kan kemarin kita narik satu irradiance ya Pak ya, sensor irradiance. Nah, kalau misalkan 2 irradiance itu lebih baiknya pakai apa nih Pak? Kan dia kan di paralel nih. Biar masuk ke satu sensor. Jadi nanti terbacanya ada dua sensor gitu Pak. Gitu. Nah, kebanyakan tuh kemarin juga kejadian di proyek gitu kan. Itu iradiasinya itu di paralel, dia masuk ke satu kabel atau gimana ya? Saya nggak tahu tuh yang di lapangan. Jadi itu bentrok Pak datanya. Oke. Nah itu Oke. baiknya itu pakai apa Pak? Buat untuk paralel Ini Pak. Pakai akan hub atau saya apa gitu? coba share screen ya. Intinya Siap, Pak. secara singkat gitu ya. Biar Siap, Pak. dapat gambarannya. Siap, siap. Apa sih Modbus itu gitu. Ah, ya. Ini udah ke share ya. Ya, sudah Pak. Tampilkan layar penuh gitu. Gini, jadi teman-teman kalau mau belajar Modbus itu ataupun suatu perangkat itu harus dibaca datasheet-nya. Yang paling penting itu, gitu ya. Nah, di sini, nah ini dijadikan ini ya. Modbus itu rangkaiannya DC chains gitu ya. Kayak berantai gitu. Jadi dari ID 1 ke ID 2 kayak gitu ya. Nah, kayak gini. ID slave kayak gini ya. Nah, rangkaiannya itu kalau aktualnya seperti ini, kalau wiringnya seperti ini. Ini secara rangkaian teman-teman paham nggak? Secara rangkaian kayak gini.
Ini namanya Paham, Pak. DC change. Paralel. Ya, paralel atau kalau bahasa industrinya DC change Modbus kayak gitu. Jadi seperti ini. Nah, dari ini kenapa itu datanya bentrok? Itu karena si slave-nya itu nggak disetting ID-nya kayak gitu. Paham nggak? Karena si slave ini ibaratnya ini tuh apa ya? Kalau slave kan bahasa Indonesia kan ya budak ya. Kalau nggak dipanggil, kalau namanya sama, misalkan budaknya ini namanya sama atau orangnya namanya sama, nah itu kan kalau dipanggil sama-sama lihat gitu ya, sama-sama angkat tangan, sama-sama ngomong hadir gitu ya, kalau di absen. Nah, makanya dari itu namanya ini harus dibedakan berdasarkan ID kayak gitu. Jadi setiap device itu bisa disetting ID-nya kayak gitu. Setiap device Modbus ya, kayak gitu. Oh iya, Menjawab, Pak. Pak? Menjawab ya, Mas Iya, Deden. menjawab. Iya, menjawab, Pak. Berarti yang ID Ya, slave yang 255 itu jadi master ya, Pak? bukan. Masternya ada di sini. Ada remote monitoring system Oh iya. kayak gitu. Oh, enggak Nah, ini belakangan itu. masternya. ID Oh ya. ID 1 sampai ID 255 ini adalah si Dia kayak Modbus cluster ya, Pak? ini. Oh. Si Modbus ini support sampai 255 ID kayak gitu atau 225 slave kayak gitu. Banyak kan? Kayak gitu. Paham, Pak. Nah, Paham berarti ya? irradiance sensor radiasi itu, Pak. Itu berarti sama dong cara kerjanya sama kayak KWH meter ini. Sama, semua itu sama. Konsepnya sama karena kan ini kita berbicara tentang Modbus gitu ya, secara general. Ini secara teori itu kayak gini. Siap. Paham, Pak. Atau ini namanya tuh multi drop Modbus kayak gitu. Kalau teman-teman cari di Google kayak gitu. Ini Mantap ada, ya. Pak, materinya, Pak. Gimana? Materinya ada kan ini, Pak? Di kita ya? Ada Siap. materinya. Nanti kan teman-teman bisa lihat itu recordnya di YouTube. Tapi sebelum kita upload kita edit dulu ya, biar teman-teman nggak bingung ini ngomong apa sih kayak gitu. Siap. Oke. Oke, Nah Pak. ini contoh. Terima kasih, Pak. Nah ini contoh juga kemarin kita power meter gitu ya. Terus tarik datanya ke sini dalam arti ini menggunakan mini PC juga gitu. Mini PC connect-nya juga pakai USB itu, USB RS485 atau USB Modbus RTU. Nah, untuk USB Modbus RTU itu ada yang isolated, ada yang enggak gitu ya. Kalau yang kita pakai itu belum isolated. Belum isolated dalam arti kalau terjadi kerusakan nanti akan mengakibatkan si mini PC-nya berpengaruh kayak gitu ya, mungkin konslet ataupun yang lain sebagainya. Kalau udah isolated itu kalau ada kerusakan dari misalkan dari si slave-nya ini kan 2 kabel ya. Kalau idealnya itu ada 3 kabel, yang satunya itu PE atau ground itu ya, ground SPD itu. SPD itu stroke protector device gitu ya, anti petir lah untuk di semua perangkat kayak gini. Biasanya kalau yang bagus ada SPD-nya kayak gitu. Terutama kalau sensor-sensor di kayak Mas Deden itu kan pasti ada 3 kabel atau 4 kabel gitu ya. 4, 5 biasanya. Betul, Ya Pak. kan? Nah, itu yang kabel PE-nya harus dihubungin ke ground kayak gitu biar nanti kalau terjadi petir atau ada suatu hal yang tidak diinginkan, nah yang rusak bukan langsung ke si sensornya tapi nge-grounding ke si proteksi SPD-nya tadi kayak gitu. Makanya SPD itu sangat penting dalam hal untuk proteksi dari untuk DC, arus AC ataupun untuk Modbus karena ada itu SPD untuk Modbus itu emang ada kayak gitu. Ini udah cukup jelas ya? Ya, cukup jelas, Pak. Paham, Pak. Coba ini aku akan coba sharing SPD Modbus gitu ya. Biar teman-teman itu tahu. Ini ke share kan? Ya, ke-share, Pak. Kelihatan kan?
Nah ini SPD yang versi komunitas Modbus Indonesia. Ini nanti teman-teman bisa lihat ini. Ini ada uji cobanya ya. Iya, sudah kelihatan, Mas. Oh ya, sorry. Tadi nggak kelihatan. Pada nggak ngomong sih. Iya. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Nah, ini untuk perangkatnya. Boleh Kelihatan nggak? Mas? Gimana? Kalau mau Boleh. sambil tanya silakan, nggak apa-apa. Ini pasangnya setelah yang USB to RS485-nya atau USB to RS485-nya ada 4 slot ya itu ya? Atau 2 itu? Masuk ke sini dulu atau gimana tuh? Atau dari power meter ke sini dulu, dari sini baru ke USB-nya? Atau pemahaman saya yang salah? Ya, benar. Udah pemahamannya udah benar. Nah, ini ada wiringnya kok di sini. Kita tunggu aja. Selain itu ada pertanyaan lagi. Nah, ini wiringnya kayak gini, Mas. Oke. Paham ya? Clear ya? Oke, Pak. Nah, ini untuk SPD-nya itu kalau wiringnya seperti ini. Nah, nanti misalkan ini power supply-nya DC, sebaiknya juga ada SPD-nya kayak gitu. Yang DC ataupun dari RS485. Ini SPD-nya lumayan mahal sih, 650 watt kayak gitu ya harganya. Oh ya Pak, izin Pak, tadi mau nanya Pak. Itu kan Ya, banyak silakan. Pak, sampai 255 slave kan. Nah, kalau misalkan nanti kan itu pakai Modbus Pak, itu bisa, itu ada port Pak, sampai 225 itu Pak, apa gimana Pak ya? Kuat dalam arti gimana? Itu kan 225 slave. Nah, itu di paralelnya itu Modbusnya itu yang tadi yang Bapak bilang itu ada berapa slot Pak? Buat paralel itu. Itu gimana ya cara sistemnya? Oh, biasanya kalau di apa tuh namanya? Di perangkat itu ada di paralel langsung aja digabungin sama pin headernya kayak gitu. Maksudnya adalah kalau misalkan dari sini ya aktualnya ya. Nah, ini nanti bentar dari mana ya? Misalkan dari gambar ini aja ya. Oh, yang tadi power meter Pak, yang slave itu. Oh ya, bentar. Ya betul Pak. Nah, ini misalkan yang terakhir gitu ya. Ini not yang terakhir dalam arti ID 255 gitu ya. Nah, ini nanti langsung di jumper atau di couple dari pinnya ini aja kayak gitu. Paham ya? Oh ya, paham. Di paralel di situ ya. Di pin Ya, lagi. paralel. Sip. Oke, siap. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Mas, saya mau bertanya perihal ini juga sama. Contoh kita ada 20 power meter nih. Terus kita paralel lah, atau kita DC chain seperti inilah. Oke, keluarlah 2 kabel. Itu harus masuk ke IoT box dulu, atau bisa langsung ke ini, ke USB to RS485 tadi. Langsung ke komputer gitu. Ke Dia IoT, ke IoT box maksudnya. macam ini yang Mas punya itu di gambaran tadi. Kan ada satu kayak box. Oh, nah itu HMI maksudnya. Oh, itu HMI ya? Itu Ya, itu HMI. mana tuh? Yang ini tadi kan? Monitor Pak. Iya, bentar. Yang ini kan maksudnya kan? Bukan yang di gambar ini, yang di Yang tadi ada power meter Pak. Iya, yang ada power meternya tadi. Oh, bentar. Oh, itu punya saya berarti. Panel monitor Pak. Mini PC Pak. Iya, bentar. Mana itu? Aku kira beda. Tampilkan lagi, oke. Kita buka aja produknya Edutek.
Ini Oh, biar sekalian presentasi ya. yang ini Nah ya, ini kalau remote ini monitor itu. kalau ini kita connect-nya ke itu ya Pak, ke USB ya. Karena ini kan saya udah bilang tadi mini PC itu ada dua, yang industrial sama yang mini PC biasa kayak gitu. Kita pakai mini PC yang biasa kok. Tapi udah industrial grade kayak gitu. Tapi belum ada RS485 portnya. Jadi solusinya adalah kita harus menambah USB RS485 kayak gitu. Berarti Nah, bisa langsung ke USB itu saja ya, tanpa melalui ya, remote monitoring ini ya. Tapi sebenarnya fungsi ini apa sih Mas? Maksudnya apa ada keunggulan gitu? Maksudnya dari delay time atau apa gitu, sehingga harus pakai ini baru ke PC gitu? Atau sebenarnya tidak gitu? nah ini sebenarnya PC sih Mas. Oh, PC ya. Iya ini PC. Artinya PC industrial itu ya ini kayak gitu. Oh, berarti tidak perlu convert pakai USB lah, karena ini udah industrial langsung bisa connect gitu ya. Ya, ada yang seperti itu, ada yang nggak ada kayak gitu. Paham nggak? Jadi Oh, ada dua tipe. Jadi ada yang support dengan RS485, ada yang tidak support dengan RS485 kayak gitu. Kalau nggak support berarti kita harus nambah USB seperti itu. oh. Terus untuk DC chain ini Mas, idealnya itu berapa gitu? Ada nggak angka maksudnya? Atau sebenarnya sebanyak mungkin pun bisa gitu. Dia tidak mempengaruhi dari kecepatan transmit signalnya gitu. Apakah hanya kabel yang mempengaruhi gitu? Saya juga mau tanya kabel, soalnya saya selalu pakai kabel NY-AF gitu. Tapi tadi Mas ada jelasin pakai kabel Belden sih. ya Belgian Ya, ya. Jadi saya itu Belden. baru sama saya lah gitu. Mungkin bisa Hmm. dijelasin sedikit apa bedanya. Sebenarnya yang penting kalau misalkan itu udah di datasheet-nya udah grade untuk Modbus ataupun requirement-nya untuk Modbus itu nggak masalah kayak gitu ya. Tapi yang pernah kita coba itu ada kabel yang untuk benar-benar Modbus kayak gitu. Itu nanti kita coba share, ini tadi dokumennya belum ketemu kayak gitu. Kalau untuk ID-nya, idealnya itu ada, kita pernah nyoba itu 30 ID. Dalam arti 30 itu ada 30 slave ID kayak gitu. Itu pernah kita coba. Tapi diimplementasinya untuk oil and gas instrumen kayak gitu. Dari multi drop hub protocol masuk ke converter IC PEDAS Modbus kayak gitu. Itu ada secara skemanya ada. Nanti coba saya cari dulu sekarang biar teman-teman itu tahu gambarnya seperti apa. Tapi terjawab ya Mas? Iya Mas, terjawab kok, terjawab. Ya. Thank you ya Mas. Nanti semakin kita di bootcamp nanti akan semakin lebih terjawab lagi semua penasarannya, karena ini baru pra bootcamp ya kayak gitu. Nanti teman-teman silakan bertanya ataupun mengusulkan materi itu silahkan aja, itu nggak masalah. Mas saya mau materi ini tentang ini, itu nggak menjadi masalah tentang bagi kita kayak gitu. Karena kita di sini use case-nya adalah industri ya. Dalam arti kalau industri berarti kita bisa menyesuaikan apa sih kebutuhannya teman-teman itu kayak gitu. Yang sebenarnya nanti ini kita di akhir bootcamp itu teman-teman wajib membuat portofolio gitu ya. Portofolio use case yang ada di perusahaannya ataupun yang ada di sekitarnya yang memang untuk misalkan skala industri kayak gitu. Ataupun planningnya ada kasus apa sih kayak gini. Ada kasus apa sih? Nah nanti problemnya gimana kayak gitu. Jadi teman-teman harus membuat itu dan itu nanti bisa dipresentasikan kepada kita atau yang ikut bootcamp ini kayak gitu. Biar teman-teman nanti setelah ikut bootcamp ini benar-benar paham dan bagus lah gitu ya. Outputnya itu kena banget. Mungkin ada yang tanya, silakan. Sekalian saya share materinya. Silakan bertanya kalau mau tanya. Pak, kalau misalnya kita belum punya case gitu misal, tapi
dikasih case nanti di akhir gimana Pak? Oh, case-nya ya. Oke. Boleh. Boleh. Nanti kita kasih case study-nya gitu. Mungkin ada lagi? Mas kan pakainya SCADA-nya Honeywell ya. Ya. Itu saya boleh tanya Kak, untuk cara kerjanya itu apakah sama dengan contoh Cytek SCADA gitu? Soalnya kami pakai Cytek kebetulan gitu. Pakai apa? Cytek. Cytek, iya, Cytek. Alah Cytek tuh. Itu orang ownernya di grup KMI itu. Cytek Oh, gitu. Aduh berarti itu. maksudnya Itu. bisa ke SAM juga ya, pakai Node-RED juga nyambungnya ya. Nah, itu kalau ke Cytek kita belum pernah nyoba ya. Kita Oh, baru belum. ke apa namanya? Ke Honeywell fokusnya. Oh, Sebenarnya itu tinggal apa ya? Kita cari-cari datasheet-nya kayak gitu sih. oh, Kan kita kan perlu mempelajari kalau di industri kan harus banyak belajar apa sih datasheet-nya itu apa aja fiturnya bisa digunain apa enggak. oh, oke. Berarti nanti kita bakal banyak explore di Honeywell, benar-benar di explore Ya, sampai ke fitur reporting atau ada batasan sampai mana gitu yang akan diajarkan. kalau reporting itu kita nanti kalau Honeywell itu support di monitoring ya. Support monitoring dari jarak jauh melalui Honeywell Cloud. Itu ada aplikasinya di HP ataupun di laptop kayak gitu. Nah, itu untuk monitoringnya jarak jauh dan di situ ada data loggernya, Mas. Data logger dalam arti di situ tinggal dipencet doang nanti ke export data loggernya dalam bentuk Excel gitu atau CSV kayak gitu. Nah, sama yang ke exam kayak gitu nanti materinya. Batasannya sampai situ sih. Oh, oke. Sip. Makasih ya Mas. Nanti kita pas bootcamp baru lanjut bertanya lagi lebih. Ya, betul. Mungkin ada lagi? Untuk case tadinya itu dikasih waktu berapa lama ya? Atau langsung sehari itu langsung jadi gitu? Nanti akan itu. Jadi kita akan agendakan pertemuan gitu ya, mungkin 2 minggu lagi atau 1 minggu lagi untuk presentasi kayak gitu ya. Mungkin kita jadwalkan. Jadi Oh, bootcampnya ini biar nanti ada pertemuan lagi, eca-ecanya temu kangen tapi kita saling presentasi kayak gitu ya. Presentasi project kayak gitu dari masing-masing peserta ya. Karena kan ini teman-teman harus belajar juga untuk skill untuk komunikasi, public speaking-nya seperti itu. Mengatasi suatu masalah yang ada di lingkungan kita kayak gitu. oke, sip Mas. Thank you Ya, infonya. Oke, sip. izin tanya, itu Ya Pak Yan. apa namanya, bikin proyeknya terus kemudian ada kemungkinan nggak kita dibahas untuk desain alatnya gitu loh? Ada Pak, kita Ada ya? akan ajarin Pak nanti Pak cara membuat PCB menggunakan ESP8266 kayak gitu. Ah, Nanti kita akan ajari dari nol kayak gitu ya. Mulai oke. dari nol ya kayak gitu. Ya Kayak di syukur-syukur pom sampai bensin. ngerakit ya. Ya, Harapannya sampai ngerakit tuh, sampai bener running tuh. ya. Itu kalau yang contohnya seperti yang udah running kan seperti kit training kita, Pak. Mm-mm. Nanti kita contoh ambil dari situ, nanti kita redesign kayak gitu ya. Kita redesign dari situ nanti saya akan coba routing, coba ajarin routing kayak gitu sampai ke output Gerber file, nanti sampai ke cetak kayak gitu ya. Kemarin kita pertemuan pertama itu udah ajarin gimana sih cara cetak itu yang standar UL kayak gitu ya. UL standar kayak itu. Kalau UL standar kan kita harus import kayak gitu ya. Kayak gitu. Kemarin sampai situ sih untuk praktek pertemuan pertama. Secara overview kayak gitu. Oke. Udah. Ini sebetulnya rutin tiap hari atau gimana ya? Ada Pertemuan ini? jadwalnya, Pak. Ada jadwalnya. Aku kadang-kadang miss juga gitu loh. Nggak ngeliat pas buka WA, Iya, ternyata baru ada. iya sorry Pak. Sebenarnya kalau untuk jadwalnya nanti saya share lagi ya. Hmm. Kalau Prabootcamp ini itu udah hari Senin, Rabu sama Kamis kayak gitu. Oke. Kemarin udah kita share mungkin nggak apa ya ke Timbun kali ya untuk materinya ke jadwalnya kayak gitu. Kalau yang untuk minggu depan itu
kita full dalam arti Senin sampai Jumat untuk dari jam malam seperti ini kayak gitu. Oke. Ya udah. Biar nggak ketinggalan kayak gitu ya. Iya, Sorry, kita nggak jelasin untuk itunya jadwalnya. Oke Mas Fadlan, monggo. Untuk tadi project akhirnya itu apakah dengan toolkit yang tadi sudah dikasih di grup atau lihatnya lagi untuk case yang nanti dikasih atau bagaimana? Itu sebenarnya kalau project minimal ada modbusnya kayak gitu. Minimal teman-teman nanti bisa buat PCB presentasi kayak gitu ya. Dalam arti kalau untuk PCB kan kita minimal bisa mendesain sampai output Gerber file kayak gitu ya. Itu minimal requirement-nya kalau PCB. Kalau misalkan untuk ke IoT industrial yaitu teman-teman bisa misalkan pesen USB Modbus-nya sama sensornya kayak gitu. Ataupun teman-teman udah punya perangkat nih, tinggal teman-teman buat aja kayak gitu. Bebas, yang penting ada Modbus-nya kayak gitu. Karena kalau nggak ada Modbus-nya, teman-teman nggak akan ada output apa sih Modbus itu kayak gitu. Baik Pak, cukup, makasih Pak. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Bentar ya, saya mau cari kalau Pantang ini ya namanya. Mas Fadlan, tolong di mute dulu. Oh iya. Oke, saya akan coba presentasi untuk yang itu ya tadi ya. Apa namanya? Kesempatan BNSP gitu ya. Jadi saya akan set informasinya seperti itu. Ini entry screen aja biar enak. Nah, skema pelatihan dan sertifikasi Internet of Things gitu ya. Edutik.id. Jadi Edutik itu bekerja sama dengan LSP gitu ya. Peran Edutik yaitu lembaga pelatihan dan tempat uji kompetensi. Kalau peran dari LSP ini sebagai lembaga sertifikasi profesi yang diakui oleh BNSP seperti itu. Nah, selanjutnya ini tentang keputusan yang kemarin ya, keputusan Kemenker ya tentang SK KNI bidang IoT gitu. Ini udah ada peraturannya nomor 300 tahun 2020 kayak gitu. Aduh, sorry. Ini tinggal lanjut kok malah ini. Lanjut, sorry. Nah, ini. Nah, untuk ini tadi kan saya udah share ya untuk di emailnya ya. Pelatihan dan sertifikasi pengoperasian BNSP offline dari PD. Nah, ini kita memfasilitasi teman-teman yang ikut bootcamp ini bagi peserta ya untuk bisa mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nanti teman-teman akan dapat itu ya sertifikat BNSP seperti itu. Nah, ini diselenggarakan oleh PD. Gitu. Nanti teman-teman yang lolos, nah ataupun yang minat itu bisa saya sodorkan ke LSP. Mbak, ini ada beberapa tim dari Edutik yang minat ke pelatihan dan sertifikasi pengoperasian IoT kayak gitu. Jadi saya karena kenal dengan direktur dari BNSP-nya, direktur dari LSP-nya itu insya Allah akan lebih enak. Tapi tentunya sesuai dengan requirement ya. Ini ada misalkan tenaga kerja industri, SMK gitu ya, atau yang lainnya yaitu mengisi Google Prates ini ya. Prates ini harus dikerjakan dulu. Teman-teman nanti bisa buka ini di webnya ini kayak gitu. Nah, kalau teman-teman nggak lolos, nanti Edutik itu menyediakan dalam arti ada untuk sertifikasinya kayak gitu. Skemanya ini ada pengoperasian IoT, perekayasaan perangkat Internet of Things,
perekayasaan jaringan Internet of Things, perekayasaan platform Internet of Things, sama aplikasi Internet of Things kayak gitu. Kemarin yang pernah saya ikuti itu perekayasaan perangkat dan aplikasi kayak gitu. Nah, kalau aplikasi ini adalah implementasi dari IoT kayak gitu. Kalau platform ini fokus ke development, dashboard dan lain sebagainya kayak gitu. Membuat aplikasi kayak gitu ya. Kalau jaringan ya benar-benar fokus pada jaringannya, patch keamanannya itu gimana sih kayak gitu. Teman-teman kalau mau tahu isinya apa aja untuk pengoperasian itu, nah daftar uji kompetensinya ini ada 5 kayak gitu ya. Memonitor kinerja perangkat IoT kayak gitu. Membuat dan mengoperasikan IoT on-premise sama hybrid kayak itu. On-premise gitu ya. Sama hybrid. Melakukan pengambilan data, measurement, tes, konektivitas IoT. Memonitor kinerja platform IoT, memonitor kinerja aplikasi IoT gitu. Jadi ketika teman-teman bootcamp ini sebenarnya teman-teman udah bisa memiliki atau punya portofolio untuk ini ya, pengoperasian IoT ini kayak gitu. Jadi teman-teman bisa langsung mengikuti sertifikasinya kayak gitu. Paham ya? Nah, ini untuk skema perekayasaan perangkat Internet of Things kayak gitu. Nah, ini lebih dalam lagi karena ada keamanannya gitu, sistem keamanannya itu gimana sih gitu. Mengaplikasikan patch keamanannya itu gimana sih gitu. Ini untuk perekayasaan perangkat Internet of Things kayak gitu. Teman-teman kalau bootcampnya ini benar-benar mempraktekkan itu akan bisa mendapatkan sertifikat ini karena untuk asesmen atau proses asesmen itu kita demo sama membuktikan portofolio seperti itu, portofolio projectnya seperti itu. Nah, ini untuk perekayasaan jaringan Internet of Things. Kita akan belajar OTA kayak gitu, mengintegrasikan perangkat lunak untuk device IoT gitu, menguji perangkat device IoT. Nah, ini untuk device IoT ini bisa menggunakan HMI ataupun microcontroller ya, kayak gitu yang intinya bisa diprogram seperti itu. Nah, ini fokusnya lebih ke jaringannya kayak gitu. Kalau ini platform fokusnya ini implementasi dan aplikasi-aplikasi IoT gitu ya. Membuat aplikasi berdasarkan web kayak gitu, cloud kayak gitu. Menggunakan kali ini yang aplikasi Internet of Things lebihnya ke implementasi IoT gitu ya. Kita membuat platform berbasis mobile, misalkan nanti bisa juga menggunakan Blink kayak gitu ya. Itu sebenarnya udah termasuk kategori ini kayak gitu. Nah, ini kalau untuk teman-teman mau sertifikasi di bidang IoT gitu ya, sesuai dengan skemanya kayak gitu. Nah, sertifikatnya akan seperti ini, kelihatan ya. Nah, untuk biaya investasinya level perekayasaan itu 3,5, kalau pengoperasian ini 2,5 kayak gitu. Nah, ini nantinya kita akan bimbing lebih detail lagi biar teman-teman itu lolos dan kita garansi untuk biar dapat sertifikat BNSP-nya, biar direkomendasikan oleh asesor itu kompeten kayak gitu ya. Karena yang merekomendasikan kompeten atau tidak itu dari asesor dan dari bukti teman-teman saat demo ataupun presentasi kayak gitu ataupun tanya jawab kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan teman-teman pelatihan dalam arti teman-teman pelatihan tambah sertifikasi, ini biayanya segini. Dari 6,5 sampai 7,5 kayak gitu. Ini kita akan demokan. Ini nggak perlu. Ini udah
pelaksanaan dan sertifikasi. Saya akan coba share yang tadi 11. Yang bagian untuk kita fasilitasi teman-teman biar itu ya bisa mengikuti pelatihan dan sertifikasi pengoperasian IoT kayak gitu. Nah, teman-teman buka ini webnya. Coba saya kirim ke link Google Meet ya. Ke chat Google Meet. Nah, ini udah saya kirim, silahkan diklik aja. Setelah itu teman-teman registrasi dulu. Registrasi dalam arti teman-teman harus membuat itunya ya, membuat akunnya ya. Nah, untuk membuat akunnya itu teman-teman harus di bagian profil ini harus benar-benar diisi secara detail kayak gitu ya. Misalkan riwayat kelas, ini saya dulu. Terus sertifikat. Biasanya profil pribadi ini data perusahaan ini. Ini kayak gini, ini data perusahaan ini misalkan teman-teman kerja di mana sih? Kayak gitu. Dan lain sebagainya kayak gitu ya. Profil saya. Terus kalau kita lanjut ke yang tadi. Yang mana? Nah, ke yang ini itu nanti teman-teman kerjain ini dulu, pra-assessment dulu kayak gitu ya. Tinggal di copy aja. Nah, asesmennya ini seperti ini, nanti teman-teman tinggal isi aja. Misalkan berikutnya. Nah, asesmennya seperti ini ya. Ini ada Pak Andi juga di sini. Mungkin yang peserta ini ada Pak Andi. Dipanggil nih. Kayak gitu. Nah, ini pokoknya ikuti aja asesmen ini, setelah itu teman-teman daftar kayak gitu ya. Karena ini terbatas ya untuk 30 peserta terpilih kayak gitu ya. Nah, ini yang seleksi dari PD-nya ya, bukan dari kami atau dari Edutik. Yang penting saya merekomendasikan teman-teman yang mau mendaftar kayak gitu. Ini kalau udah daftar tinggal diklik yakin apa enggak kayak gitu. Saya nggak akan klik ya, nanti malah ke daftar ke situ. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan? Mas, oh ya silakan duluan. Ya, dari Bandung ini siapa? Oh, SM. ini saya dulu. Oh, Ya. Rizky, Pak. Untuk Ya, yang Pak ini, Rizky. minimal teknik teknik apa IT ya? Ya, IT, elektro. Kalau Mas jurusannya apa? Elektro ya? SMK-nya Elektro. otomasi industri. SMK-nya otomasi industri, Pak. Cek. Suara saya kedengeran nggak? Kedengar, Pak. Kedengeran ya? Ya, terdengar, Pak. Oke. Kalau elektro bisa sih, Mas. Nanti itu Kalau syarat Mas- yang lainnya ada itu, Mas. Itu kan offline ya. 5 hari, Senin sampai Jumat sepertinya. Tanggal berapa ini ya? 6 sampai 8 Mei, 6, 7, 8. Berarti cuma 3 hari atau 4 harian kayak gitu. Itu nanti harus ada izinnya atau surat tugas dari perusahaannya juga ya. Kalau pendaftarannya tutupnya ini 23 April. Segera daftar aja. Ada yang ditanyakan Mas Rizky? Kalau misalnya otomasi industri itu bagaimana, Pak? Masuk atau tidak ya? Masuk. Bisa. Karena Bisa. masuk. Di situ akan belajar juga itu. Banyak hal kayak gitu ya. Dalam arti industrial IoT. Kalau tadi surat tugas apa, Pak? Itu saya tadi sinyalnya jelek juga di sini. Oh, surat tugas dari perusahaan. Itu kan acaranya lama, Mas. Jadi Mas harus buat surat tugas kalau misalkan nantinya lolos gitu ya. Dan harus bersedia offline kayak gitu. Nah, itu gratis, tapi untuk transportnya itu bayar sendiri ya. Biasanya ada lounge sama
copy brick sih, gratis. Jadi difasilitasi oleh PD kayak gitu. Nah, itu. Kalau misalnya kita misalnya izin pribadi karena misalnya ada cuti dan sebagainya itu bagaimana Pak? Apakah atau memang wajib surat tugas itu? Iya, surat tugas wajib. Karena kan ini diperuntukkan untuk industri ya, Pak. Untuk target PD-nya ini. Kayak gitu. Industri dalam arti teman-teman harus punya itu ya, punya pengalaman di bidang tersebut kayak gitu, ataupun diizinkan oleh perusahaan. Kalau nggak diizinkan ya nggak boleh kayak gitu. Oh, siap baik. Sama ini Pak, satu lagi, kalau untuk yang protokol Modbus tadi itu memang standar industri Pak ya, tidak ada misalnya yang lain gitu. Ya, itu standar industri biasanya. Kalau Mas di otomasi pakainya apa? Dulu sih saya belajar PLC Omron dan sebagainya, PCX programmer gitu. Saya belum mengenal gitu tentang Modbus itu. Oke. Sebenarnya kalau PLC kan dia sistem itunya ya, otomasinya ya kayak gitu ya. Kalau protokol Modbus ini adalah untuk komunikasi dan kontrol gitu ya. Jadi bisa komunikasi, jadi bisa Modbus itu bisa di read write, sama bisa di write doang kayak gitu. Jadi kalau di perangkat PLC-nya itu ada yang registernya support untuk di read sama write kayak gitu, berarti kita bisa mengontrol sama ngesetting kayak gitu. Misalkan kayak kemarin itu use case-nya yang video dari saya yang Raspi HMI itu kan kontrol VFD ya atau VSD gitu ya. Nah itu register untuk frekuensinya bisa disetting kayak gitu. Jadinya kita bisa ngontrol motor dari jarak jauh kayak gitu. On off-nya juga bisa kayak gitu. Kayak gitu, Pak. Ada lagi yang satu lagi untuk protokol kayak gitu ya. Atau yang kalau PLC 420 mA itu udah standar ya? Kalau otomasi. Tahu kan? Iya, Pak. Nah, 420 mA kan itu Nemur NE 43 atau 53 gitu. Mungkin Mas Heru ini tahu. Itu kan ada standarnya 420 mA. Ada standar 420 mA, terus ada hard protokol. Hard protokol itu di industri oil and gas kayak gitu. Iya. Mungkin ada lagi? Mungkin saya sambung bertanya ya. Tadi Mas kan ada kasih skema pelatihan tuh ya, yang dari BNSP itu. Jadi bootcamp kita itu sampai level yang mana ya Mas? Atau semua gitu? Bisa dijelasin sedikit nggak? Maksudnya materinya itu mencakup sampai mana gitu? Materi dalam arti apa, Pak? Tadi kan Mas ada kasih lihat tuh skemanya dari yang pengoperasian Ya. Kan ada 5 tuh. Jadi yang bootcamp itu yang di bagian yang mana? Untuk Bootcamp pengoperasian. sekarang. Pengoperasian, Pak. Ya. Pengoperasian. Ya, pengoperasian dan perekayasaan itu, perekayasaan perangkat IoT udah masuk ya. Oh, udah masuk ya. Berarti bootcamp ini masuk ke yang 2 itu ya. Kalau yang di atasnya lagi, dari Mas ada provide nggak untuk pelatihannya? Kalau atasnya lagi itu kita lebih ke aplikasinya ya, aplikasi IoT gitu ya. Aplikasi adalah kita lebih ke implementasi projectnya kayak gitu. Cara-caranya, patch keamanannya gimana kayak gitu. Oh, oke. Berarti sudah termasuk ke bootcamp ini ya? Atau nanti ada bootcamp lainnya gitu? Maksud saya seperti itu. Oh gitu. Sebenarnya bootcamp-nya ini kan untuk 2 itu ya, 2 skema itu. Kalau yang lainnya itu ada bootcamp lagi dalam arti itu lebih apa ya? Kita belajar patch keamanannya juga kayak gitu. Jadi ada lagi kayak gitu. Karena kan di situ kan
harus kita membuat website sendiri ya Pak. Dalam arti dari data exam itu gimana sih membuat websitenya kayak gitu. Nah itu kan materi beda lagi kayak gitu sih. Oh, oke. Berarti nanti mungkin kemungkinan ada ya dilakukan bootcamp lanjutan gitu ya. Ya bootcamp lanjutan Ya, ataupun materi terpisah gitu. dari Materi terpisah. terpisah dalam arti kita workshop ya gitu. Jadi dari beberapa workshop tersebut itu bisa digunakan untuk sertifikasi itu kayak gitu. Asalkan teman-teman itu punya bukti sama bisa demonya kayak gitu sih. Oke. Makasih Mas, sudah cukup jelas. Ya, Siap. karena sebenarnya kalau dari saya sendiri, saya perlunya lebih ke ilmunya sih dibanding Oh iya. gitu. Jadi Kalau ya, sertifikat ini cuman buat itu aja validasi iya, administrasi. benar, hanya validasi. Yang penting Iya. ilmunya yang didapat itu bisa diterapkan lah. Hmm. Ada itu lagi yang ditanyakan? Kalau dari saya udah cukup Mas. Siap. Oke. Ini Mas Gangsar mau presentasi ataupun simulasi sebentar. Baik, akan saya lanjutkan ya. Jadi saya kali ini akan simulasi membaca data dari sensor temperatur, yang kemudian data dari sensor temperatur tersebut akan ditampilkan pada aplikasi AMI Highwell ya. Oke, jadi ya ini adalah tampilan atau untuk sensornya ya, seperti yang dijelaskan di awal presentasi tadi. Jadi ini adalah sensor XYMD2 untuk membaca temperatur dan humidity. Dan untuk datasheetnya saya share. Nah, ini untuk datasheetnya. Datasheet alamat Modbusnya ya. Nah, jadi untuk pembacaan temperatur, nah dia di address 1 dan humidity di address 2 ya, dengan register type input register. Nah, akan saya coba tooling dulu dengan Modbus scan. Nah, ini untuk Modbus scan-nya ya. Nah, pertama kita set connection dulu ya. Kan kita connect. Nah, untuk COM-nya ini terhubung dengan USB converter yang di laptop saya ini terhubung ke COM 5 ya. Nah, untuk settingan config-nya baterai di 9600, kemudian parity di 8N1 atau 8N1. Ini ya masih error karena address-nya belum kita setting. Karena tadi address-nya kan di 1. Nah, untuk di node scan ini untuk membaca sensor temperatur itu dari aktualnya itu ditambah 1 ya. Jadi address yang di datasheet tadi 1, berarti di sini kita masukkan 2. Kemudian untuk panjang data, tadi kan kita ingin mengambil 2 data ya, temperatur dan humidity. Nah, berarti
pada scan lainnya datanya ada 2, jadi dia mengambil data dari address startnya di address 2, kemudian panjang datanya sebanyak 2 data seperti itu. Kemudian ada device ID atau slip ID ini defaultnya sensor itu di 1 ya, jadi kita biarkan di isi 1. Kemudian untuk bus pointer atau function, nah tadi functionnya di input register. Pada function ini kita pilih yang input register. Nah, dia sudah terbaca ya. Yang pertama ini untuk temperatur dan yang kedua humidity. Nah, ini kenapa datanya dulunya kok mencapai ratusan, terbaca 265 karena pada address ini tidak bisa mengambil angka koma. Jadi ini aktualnya di 26,5. Nah, karena satu address ini tidak bisa menampung angka dengan bilangan koma, maka nilainya dikalikan 100 ya. Jadi supaya bilangannya itu menjadi bilangan bulat. Kan 265 kan bilangan bulat. Nanti untuk data realnya ini dari data yang terbaca dibagi 10. Seperti itu. Ini untuk ngebahas poolnya ya, dan memastikan bahwa sensor ini sudah terbaca datanya. Oke, saya lanjutkan ke HMI HIWell. Bisa saya tutup saja. Nah, ini pada HMI HIWell-nya ya, jadi tampilan awalnya itu seperti ini. Jadi kita klik yang create new project yang dari sini. Nah, kemudian ada ini pop-up ya, ada project name, ini untuk nama projectnya ya. Saya tanaman testing rate. Kemudian untuk runtime platform, nah ini untuk device HMI-nya ya. Jadi ada beberapa tipe HMI HIWell, di sini ada yang A series, B series, dan C series. Nah, karena kita mensimulasikannya di PC, kita pilih yang PC. Saya ke bawah ada PC. Kemudian untuk screen resolution-nya ini menyesuaikan resolusi dengan PC. Nah, kemudian di PC saya di 1366. Dan klik OK. Nah, ini untuk halaman main display-nya ya. Nah, tadi untuk menambahkan device, tadi di bagian device ini. Bagian device, kita klik kanan, kemudian ada tulisan add device. Ini kita add device. Nah, kemudian di bagian atas ada device interface. Karena sensor ini interface-nya adalah port serial RS485, maka kita pilih yang serial. Kemudian yang choose device, kita pilih yang common. Sini, kemudian dan Modbus master. Modbus master maksudnya si HMI-nya ini bertindak sebagai master yang akan membaca data dari swab device capture temperatur itu. Dan di bagian sini ada device properties-nya. Kita bisa lihat. Pas. Dan untuk kompoknya, ini kalau di PC saya punya di COM 5. Dan device station number ini adalah slave device-nya. Di slave device-nya di 1. Kemudian ada communication type.
Ini kita pilih yang RS485 dan protokolnya Modbus dan baterai di 9500, bit 8, parity check 6, dan stop bit di 1. Sudah, kita klik OK. Nah, ketika sudah ini ada pop-up lagi nih. Namanya do you want to define the variable of device. Mau ini device-nya menyarankan untuk membuat variabel data dari device-nya yang telah kita buat tadi. Ini bisa diklik saja yes. Nah, dia akan membuka halaman untuk variabel, variabel eksternal, variabel sensor Modbus. Nah, di variabel ini kita akan membuat variabel untuk data pembacaan temperatur dan humidity. Pertama ada variabel name. Variabelnya kita isikan saja temperatur. Kemudian register type tadi di input register atau di function analog input ya, di function 04 ya. Nah, kemudian untuk register address tadi kan di Modbus Live nilai addressnya ditambah 1 dari nilai aktual ya, itu karena dari Modbus scan-nya itu memang harus ditambahkan 1. Nah, jika di highway ini itu sama dengan aktualnya sesuai datasheet. Jadi tadi di temperatur register address kita isikan 1. Dan address line kita biarkan saja, data type integer, read only, frekuensi normal. Dan kita buat variabel kedua untuk humidity. Ini dia sama, jadi function yang ya di set ini mengikuti atasnya ya. Dan dia register address-nya juga nilainya bertambah 1. Jadi dia jika address-nya berurutan akan sudah di set secara otomatis seperti itu. Oke, ini untuk variabel sudah dibuat ya. Nah, selanjutnya adalah membuat user interface atau tampilan untuk HMI-nya. Nah, untuk membuat tampilan kita klik di bagian display ini, kemudian ada main display. Ini kita double klik saja, dan dia akan terbuka papan kosong ini ya. Nah, ini bisa kita letakkan gambar-gambar atau parameter tadi. Nah, untuk variabel yang bisa diletakkan di sini, ini ada banyak, ada beberapa grup gini ya. Kita save favorit kamu, ini ada gambar reaktor, ada plate, ini tidak kita gunakan ya, yang kita gunakan di function komponen. Nah, di sini ini ada banyak, ada yang deadline, ada yang switch, yang ada word switch, word lamp, ada yang numeric input atau display. Nah, untuk menampilkan nilai variabel kita gunakan yang numeric input atau display yang ini. Ya, kita klik, kita tahan, geser, kita letakkan di sini. Ini untuk satu variabel, mungkin kita bisa kita kopikan saja untuk variabel yang satunya, yang humidity. Dan mungkin bisa kita tambahkan teks juga di bagian sini untuk indikator saja. Ini kalau dari variabel ini untuk mengedit
tiap-tiap gambar ini bisa di double klik pada gambarnya. Di sini saya double klik, nanti akan muncul setting dari variabel yang kita klik tadi ya. Ini kan saya edit untuk print input. Nah, di sini ada beberapa setting. Misal di sini ada print variabel. Ini untuk input nilai yang akan ditampilkan pada unit ini ya, pada tampilan ini. Ini print variabel. Karena ini untuk temperatur, kita klik saja di bagian sebelahnya sini. Nanti akan muncul kotak lagi, tadi di variabel sensor modbus. Yang muncul lagi ini, kita pilih yang temperatur. Dan kita confirm. Kemudian sudah di set ya di sini. Kemudian kita klik OK. Dan untuk yang sebelumnya, untuk yang humidity. Untuk teks sama, untuk mengedit bisa di double klik saja. Untuk teksnya. Nah, ini sudah kira-kira seperti ini ya. Untuk tampilannya sederhana saja. Kemudian kita klik yang online simulation ini ya, karena kita mensimulasikannya di PC. Untuk online simulation muncul pop-up tadi. Untuk registrasi, klik saja yang register letter. Untuk pemilihan, kita save saja. Tulisan ini kita klik OK. Dia mulai starting. Nah, datanya sudah terbaca ya. Misalnya temperaturnya di 252 dan menjadi di 548. Nah, ini masih data sesuai yang pembacaan tadi ya, belum sesuai aktualnya, masih di angka ratusan ya, belum di bawah 10. Nah, untuk merubahnya bisa ke edit tadi di halaman tadi di bagian sini, integer digit dan decimal digit. Integer digit ini adalah angka yang di depan koma ya, dan yang decimal digit adalah angka yang di belakang koma. Nah, tadi nilai aktualnya itu dari nilai pembacaan bebas dibagi 10, atau nilai aktualnya nanti
ada satu angka di belakang koma ya. Nah, ini berarti nilai desimal digit kita tambahkan menjadi 1. Nah, dia akan seperti ini ya. Kemudian itu juga sama. Tambahkan 1. Dan klik OK. Kita ulang simulation lagi. Nah, ini nilainya sudah tampil yang sesuai yang nilai aktualnya, jadi temperaturnya di 25,5 dan UV di 56. Begitu. Mungkin sampai sini saya cukupkan untuk presentasi hari ini. Mungkin nanti untuk yang lengkapnya akan kita ajarkan pada minggu depan. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik, jika belum ada, saya kembalikan ke Mas Syahbudin ya. Mas Syahbudin.